Ajis Putra. Saya pegang Ajis sih kalau Ajis Putra. Aziz terlalu pintar mungkin. Ajis bagus. Aziz terlalu pintar untuk Putra. Putra rawan Ronald aja dia ragu-ragu mau masuk. Iya, dia langsung ubah game plan. Ubah game plan. Dia nggak berani fight, dia nggak berani barbar. Masuk ronde ketiga. Dia main tidak seperti lawan Kakak Cal. Iya, masuk ronde ketiga dia punya permainan berubah. Paling dia kembali lagi tuh waktu habis break di ronde kelima itu. Ada break sedikit kena kepala, itu baru dia kembali lagi ganas. Karena dia sakit hati kan dipotong poin. Thank you Bang Melati. Di BR 350M lawan Gervontas. Jangan ke 150M. 1M aja saya mau tuh. Mau kita jelaskan bagaimana tinju ini sebenarnya di dunia ini. Mau. Ini Bung Randi ini sudah pikir-pikir dia nih. Mau kita jelaskan bagaimana yang sebenarnya terjadi. Mau. Saya tadi malam habis Bion ada ngobrol sama Sarwa. Bayar. Mana ada 100.000. Tapi kata Sarwa 50 omongannya sampai di kita aja guys. Bang, jangan di sampai orang luar tahu, bahaya, sensitif soal. Jadi begini ya. Begini. Saya nih promotor nih. Petinju saya nih Randi Ngabalin. Saya mau orbitkan ini Randi Ngabalin jadi juara dunia. Saya bayar nih petinju luar, saya bayar WBC. Untuk perebutan WBC seorang Randi Ngabalin. Saya akan cari lawan buat dia. Saya akan cari lawan yang pastinya bisa dibantai sama dia. Awal-awal ya, awal-awal. Sebelum dia menemukan lawan wajibnya. Awal-awal kita kasih dia, Pep, naikin namanya dia dulu. Semua. Jangankan Randi Ngabalin. Canelo Alvarez pun 20 pertandingannya tuh lawannya kayak tai semua. Oke. Nah, mainlah dia ini si Randi ini. Nah, tiba-tiba saya besok cari lawan, saya pikir lawannya gampang dan ternyata bagus. Contoh. Ongen. Kalah tipis sekali. Saya menangkan dia. Randi ini, saya tidak menyangka bahwa lawannya bagus. Ya, dia kalah tipis sekali, tipis karena 1 poin. Menang. Itu namanya home decision. Tapi ini kita tidak. Tapi disclaimer dulu, kita tidak sedang membahas pertandingan di Bion ya. Kita ini tidak membahas itu. Ini untuk membahas tinju pada umumnya. Sekarang ini Indonesia masih terlalu baik. Leri Siwu pergi bertanding di Cina. Lawannya jatuh 2 sampai mau 3 kali. Leri kalah. Tahun berapa itu? Lawannya jatuh. Petinju Indonesia sering begitu. Pergi tanding di Cina sana tuh. Lawannya jatuh sampai bola balik. Tapi dia masih kalah. Siapa? Muhammad Rahman ya? Muhammad Rahman. Yang dia pukul kasih mati orang itu? M. Rahman tuh. Itu dia kalah itu, kalau tidak salah ya. Yang akhirnya besok dia punya lawan itu meninggoy. Bukan. Bukan M. Rahman. Siapa yang kecil satu? Kelas Yang kecil. mana? Ada yang pukul lawan sampai meninggoy itu. Oh ini. Thomas Americo. Bukan. Dari NTT situ. Sabar. Kelas 50, kelas 49. Aduh. Apa ya? Herut itu bukan. Herut itu yang meninggal. Bukan. Heri Amol. Oh, Heri Amol. Betul. Heri Amol dia pukul dia punya lawan sampai meninggoy. Tahu. Dia kalah. Dia pukulan kencang sekali tuh Heri Amol. Tapi Heri Amol kalah. Masa bagaimana caranya dia pukul orang sampai meninggal tapi dia kalah? Iya. Padahal itu lawan tersiksa setiap ronde. Itu yang maksudnya meninggalnya setelah pertandingan. Ya, setelah pertandingan. Oh, kirain peninggal di atas ring terus dia kalah, kan aneh. Kilat Boy rematch sama Oki Akbar gimana, Bang? Meninggal dia.
Kemarin sama Hamson aja dia kewalahan. Iya ya. Dia terbaik. Padahal kemarin lihat dia masih bagus, tapi kemarin kok Dia main jelek paling ya. jelek sekali, kilat boy jelek. Saya mau ke Malaysia, saya mau face off dengan dia itu. Lihat Desember ya. Desember saya call out dia sering saya belah dia di dia punya negara situ. Kalau Timor Leste saya sudah kasih paham, dia saya kasih paham. Kau mau lihat the problem nakal-nakal di tanah orang, kau lihat nanti. Saya mau lihat kau punya bacotan di sawah, ludah kau punya mulut nanti situ. Forlan Tibo Monabesa. Tibo itu masih tinju kan? Masih, tapi saya pukul dia. Kagak Tibo bercanda, tapi serius sih. Begini dia tinju, Tibo. Jangankan ini kita mau ambil fakta satu ya. Mantan juara kita, Bang Chris John. Bang Chris John tuh dia kalah tipis lah dari Marquez. Udah dia Kalah menang. dia. Tapi bagaimanapun Chris John itu legenda hidup Indonesia. Iyalah, gila. Yang mungkin ya 10 sampai 20 tahun ke depan belum ada yang kayak Chris John, belum ada di kita. Real. Itu susah sekali cari orang sedisiplin itu, konsisten itu susah. Dan paling pertama adalah manajemennya bagus. Di Indonesia belum ada promotor yang kayak zamannya almarhum Chris John, belum ada, Pak. Almarhum Chris John. Semua showbiz soalnya cari duit, bukan untuk mencetak juara dunia. Ya, itulah perbedaan. Jadi kenapa kalian bilang kami ini tidak juara-juara ya begitu. Sekarang kalau zaman Chris John, gimana ada orang pertandingan kejuaraan pasti dia itu main event. Masa main eventnya yang bukan kejuaraan, yang undercardnya yang kejuaraan kan aneh gitu kalau jam. Sekarang begini. Main eventnya Paris Fernandes, influencer. Kejuaraan Asianya di partai tambahan. Itu Maksudnya? makanya itu aneh. Itulah perbedaan promotor dulu sama sekarang. Jadi dari situ kita udah tahu toh. Jadi ini lebih mementingkan show-nya. Bro itu katanya temannya Bang Forlan. Best ya, dia datang minta maaf sama saya semalam ya. Masa? Ya, yo, ini. Wih. 02 lama-lama mirip ya. Mirip dengan tai begini nih. Untung dia tidak bikin rambut kayak kau begitu, Konro. Baru dia datang bilang, adikku, kakak minta maaf ya. Dia peluk-peluk saya kan. Saya lihat dia. Aduh, saya bilang, untuk kau nih orang tua kalau tidak saya strike kau punya muka. Bro. Foto dulu adik, ini uang. Saya bilang, kau diam, kau punya kamera busuk simpan. Baru sampai sekarang saya tidak kirim ini foto. Apa ini? Spam apa ini? Randy bilang ke Forlan kalau lawan yang paling kuat King Azar Kewas itu deh. Enggak lah. Kau jilat kaki kau punya king itu. Chris John belum mati. Siapa yang bilang Chris John mati, anjing? Bilang Azhar Kewas lawan dan sampingnya lawan yang di Cina itu. Tadi bilang almarhum, Bang. Siapa yang bilang almarhum? Yo, tadi saudara salah sebut. Almarhum. Siapa? Masa nggak ada saya bilang begitu? Betul. Makanya saya bilang, woi, kok almarhum? Tapi saudara masih ngobrol, iya salah sebut. Iya. Iya, tadi salah sebut. Sorry, nggak ada guys. Anjing, gara-gara kafe nih. Saya nggak ada bilang begitu, Cok. Guys, dia ini apa namanya lagi enak ngobrol jadi nggak sadar. Chris John itu pelatih saya waktu PON. 1 tahun dia latih kita, jadi nggak mungkin lah. Enggak. Mungkin saya salah sebut, lihat kafe masuk jadi saya salah ngomong. Lidah kepleset gara-gara kafe. Bang, tanggapan netizen komen boykot Bion. Bisa dijelaskan sama kafe buzzernya. Saya nggak tahu kalau mau jelaskan itu. Nggak bisa, kalau kata boykot itu nggak bisa ya. Nggak bisa lah, ngapain mau boykot? Suara kau itu nggak bakalan mempengaruhi harta Celos ya.
Semakin kau komen begitu, Bion semakin naik. Jadi mending diam aja. Kerja kebun, kalau kalian gak sibuk kan. Daripada kalian ribut-ribut. Orang takut lawan agen. Nggak ada yang takut, Bodok. Ngapain takut? Takut tuh kalau mandi. Iya sih. Takutnya bukan takut kena pukulan ya, takutnya faktor non teknis. Tahunya bayaran kecil. Kalau kata Kavi begitu bahaya. Kau anjing. Faktor non teknis. Randi tanyai Forlan, lu ditantang temannya Rudy boxing 2M 2 ronde. Siapa maksudnya? Siapa ini? Zenwalk. Oh, Zenwalk nantang Forlan. 2M. Masa bayar 2M? Bayar siapa? Kau diajak Zenwalk tanding boxing 2M 2 ronde. Oh iya, dia mau bayar saya. Itu katanya begitu. Oh, 2 boxing 2 MMA tapi 2M. Bayarannya 2M. Mau saya. Siapa yang bayar tapi dia? Gak ada uang dia. Gak mungkin lah, orang dia aja masih cari uang di YouTube kok. Bagaimana dia mau cari uang 2M buat bayar saya? Forlan gak takut lawan Acer, cuma takut di bawah naungan di sisi. Jangan asal komen anjing.